Bab 1191, Teror Raja Gajah. Raja Gajah telah mencapai alam Dharma tingkat kedua. Pada tingkat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Dia dapat menghancurkan langit dengan satu pukulan dan menghancurkan tanah dengan satu pukulan. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan kota besar manusia. Dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan menakutkan berkumpul untuk menyerang Julian. Sebelum serangan menimpanya, Julian merasakan tekanan, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tinju bertabrakan. Boom! Kedua kekuatan itu saling terkait, dan kehampaan itu meledak seketika. Ledakan tersebut menciptakan akibat yang sangat mengerikan. Dampaknya melanda, dan pegunungan langsung berubah menjadi reruntuhan. Di pegunungan, beberapa monster tidak dapat menahan dampak mengerikan ini dan mati seketika. Sisanya melarikan diri dengan cepat. Mufan berdiri di kejauhan. Dampak ini tidak berdampak padanya, karena seorang pria berkulit hitam di depannya meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah perkelahian, lengan Julian merasakan sakit yang parah, dan retakan muncul di lengannya. Retakan tersebut terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terus berjalan mundur. Setelah mundur beberapa kilometer, kekuatannya berkurang. Engah! Seteguk darah muncrat. Julian terluka segera setelah mereka bertarung. Bahkan jika dia menggunakan langkah penentang surga, dia masih bukan tandingan Raja Gajah dalam hal kekuatan. Dia akan terluka begitu dia menghadapinya. Haha! Di kejauhan, Raja Gajah tertawa terbahak-bahak. Julian, aku benar-benar meremehkanmu. Kupikir kamu lemah, tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukan salah satu jurusku. Saat suara Raja Gajah bergema, dia bergegas menuju Julian, secepat kilat, dan muncul di atas Julian dalam sekejap. Tinjunya bersinar dan terbanting ke bawah. Julian menggerakkan tubuhnya untuk menghindari gerakan ini. Boom! Raja Gajah meninju tanah, menyebabkan bumi berguncang. Retakan muncul di tanah. Retakan itu terus meluas, dan dalam sekejap, retakan sepanjang 1 kilometer muncul. Sangat kuat. Ekspresi Julian serius, dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan fisik dan langkah penentang surga, dia hampir tidak bisa melawan Raja Gajah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Gajah begitu kuat. Bahkan jika dia menggunakan langkah penentang surga, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar dibandingkan dengan Raja Gajah. Saat ini, pikirannya bergerak. Semua energi sebenarnya di tubuhnya berkumpul di dadanya. Energi sebenarnya menstimulasi tulang naga di dalam tubuh, dan ketika tulang naga dilepaskan, kekuatan yang kuat meledak dari tulisan di tulang. Kekuatan ini memenuhi seluruh tubuh, dan aura Julian meningkat pesat sekaligus. Hah! Raja Gajah tampak kaget. Anak baik, aku benar-benar milikmu. Aku tidak menyangka kamu telah berlatih banyak teknik rahasia, yang dapat terus meningkatkan kekuatanmu. Namun, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan ini. Raja Gajah adalah orang yang kuat dan dia mengetahui banyak teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi, ini hanya bersifat sementara. Seiring berjalannya waktu, kekuatan peningkatan ilmu gaib akan hilang. Raja Gajah melancarkan serangan yang dahsyat. Tinjunya adalah senjata ilahi yang menakutkan. Kekuatannya sangat kuat, setiap pukulan yang dia lakukan membawa aura menghancurkan dunia. Julian menggunakan langkah penentang surga dan kekuatan tulang naga, namun meski begitu, dia hampir tidak bisa melawan Raja Gajah, dan setiap kali dia bertarung, dia akan terluka oleh kekuatan yang menakutkan. Jika ada orang lain yang bertarung beberapa kali, mereka pasti akan kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun, tubuhnya sangat istimewa. Selama dia tidak mati, dia bisa terus pulih dari luka di tubuhnya. Pertempuran sengit terus berlanjut. Gunung-gunung runtuh dan kawasan itu berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan, anak buah Mufan sedang melakukan siaran langsung. Pertarungan antara Julian dan Raja Gajah disiarkan langsung ke seluruh dunia. Ya Tuhan, sungguh tidak terbayangkan dan sulit dipercaya bahwa ada orang-orang yang begitu menakutkan dan berkuasa di antara manusia di bumi. Ini adalah Raja Gajah. Raja Gajah memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Selain itu, dia telah mencapai alam Dharma tingkat kedua. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan melawan Dharma tingkat ketiga biasa orang kuat di dunia nyata, masih ada peluang. Julian sebenarnya bisa bersaing dengan Raja Gajah, sungguh luar biasa. Manusia dan monster di seluruh dunia memperhatikan pertempuran ini. Semua makhluk hidup di seluruh dunia dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Julian. Tidak ada yang percaya bahwa orang yang menakutkan dan kuat seperti itu lahir di antara manusia di bumi. Tahukah Anda, hanya butuh waktu beberapa tahun hingga aura bumi pulih. Mampu mencapai keadaan seperti itu hanya dalam beberapa tahun jelas merupakan suatu kejeniusan. Sayang sekali dunia saat ini tidak bersahabat dengan manusia. Kekuatan Julian telah berakhir. Ya, mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa meningkatkan levelnya. Kekuatannya berakhir di sini. Banyak monster diam-diam merasa kasihan pada Julian. Karena tubuh manusia terbelenggu oleh surga dan tidak dapat lagi ditingkatkan tarafnya. Di medan perang, Julian bertarung sengit dengan Raja Gajah. Ini adalah pertarungan tinju dan tendangan. Anda meninju saya dan saya menendang Anda, meninju hingga ke daging.
Jika Raja Gajah meninjunya, akan muncul retakan di tubuh Julian, namun retakan di tubuhnya akan cepat sembuh. Ketika dia menyerang Raja Gajah, dia hanya bisa mendorongnya kembali tanpa menyebabkan kerusakan berarti padanya. Kekuatan fisik yang menakutkan. Julian menarik napas dalam-dalam dan segera menjauhkan diri dari Raja Gajah. Wus! Cahaya keemasan menyala. Pedang naga pertama muncul di tangannya, memegang pedang panjang dan dengan nafas seperti pelangi. Raja Gajah berdiri di kejauhan, menyeringai, dan berkata, apakah ini akhirnya waktunya menggunakan senjata? Saya berdiri dan membiarkan Anda bertarung. Jika Anda dapat mematahkan pertahanan saya akan kalah dalam pertempuran ini. Raja Gajah sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Kekuatan Julian tidak cukup untuk menyakitinya. Pengadilan kematian. Wajah Julian menjadi gelap, dia memegang pedang naga pertama di tangannya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Raja Gajah, dengan pedang panjang di tangannya sudah tertusuk. Raja Gajah tidak mengelak. Biarkan Julian menyerang. Dentang. Pedang panjang itu menembus tubuh Raja Gajah, seolah-olah menusuk pelat baja keras, dan terdengar suara yang tajam. Raja Gajah terlempar ke belakang begitu saja. Pedang Julian tidak menembus tubuhnya. Apa, hanya kekuatan kecil ini? Sudut mulut Raja Gajah terangkat, membentuk senyuman tipis. Julian menarik napas dalam-dalam. Tubuh fisik Raja Gajah terlalu kuat, dan kekuatannya saat ini sama sekali tidak mampu menyakitinya. Jika dia terus bertarung, meskipun tubuh fisiknya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, dia akan kelelahan sampai mati. Tapi, bagaimana dia bisa menyerah? Dia masih memiliki kartu truf. Sekarang, dia harus menggunakan kartu asnya. Dia menyingkirkan pedang naga pertama dan berdiri di sana, memandang Raja Gajah tidak jauh dari situ. Dia tampak tenang dan berkata-kata demi kata, saya tidak ingin menggunakan kartu truf terakhir saya, tetapi Anda memaksa saya melakukannya. Haha. Raja Gajah tertawa. Nak, jika kamu punya kartu truf lain, silakan gunakan. Saat ini, monster di seluruh dunia menjadi penasaran. Setelah semua pertarungan ini, kartu truf apa lagi yang dimiliki Julian yang belum dia gunakan? Mufan juga penasaran dan memperhatikan dari kejauhan. Dia tahu tubuh fisik Julian dibentuk kembali oleh jiwa kelahiran ayahnya. Dia menantikannya. Dia berharap Julian akan mengejutkannya. Dengan perhatian dunia, sebuah tablet batu hitam muncul di depan Julian. Bab 1192, Kematian Raja Gajah. Sebuah tablet batu hitam muncul. Pada mulanya loh batu hitam ini tidak terlalu besar, panjangnya hanya beberapa meter dan lebarnya lebih dari 1 meter. Namun kemudian, loh batu hitam itu terus bertambah besar, dan dalam sekejap menjadi 100 meter. Tablet batu sepanjang 100 meter muncul di langit di depan Julian. Ini adalah bagian pertama dari monumen langit tak berujung. Di sekeliling monumen langit terdapat prasasti magis, dan di tengahnya terdapat nama-nama peninggalan beberapa kaisar yang berkuasa. Monumen langit tak berujung mengandung kekuatan zaman dahulu kala. Begitu monumen langit muncul, kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ini. Raja Gajah pun kaget. Dia tidak tahu apa yang dipanggil Julian, tapi dia hanya merasakan bahwa tablet batu hitam itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat ini, seluruh dunia sedang memperhatikan siaran langsung ini. Monumen langit tak berujung muncul di ruang siaran langsung. Kenapa ini terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Banyak orang jenius yang merasa bahwa monumen langit tak berujung sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ngomong-ngomong, aku ingat, ini monumen langit tak berujung kota tak berujung. Itu benar. Hush. Ternyata anak Julian ini mendapat Endless Sky Monument. Biarku beritahu saja, setelah musibah pertama penciptaan di muka bumi, dia diusir dari negeri yang bisa ditelusuri bahkan sebelum dia mendapatkan ciptaannya. Tampaknya penciptaan tempat yang dapat dilacak tidak ditelusuri kembali ke akhir zaman, tetapi ke monumen yang tak ada habisnya ini. Monumen langit tak berujung langsung dikenali setelah muncul. Julian tidak peduli lagi. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Gajah. Nak, ambil tindakan. Suara Raja Gajah terdengar. Meski Endless Sky Monument memberikan banyak tekanan padanya, ia tidak takut karena kekuatannya yang kuat. Oke, sesuai keinginanmu. Segera setelah Julian selesai berbicara, monumen langit tak berujung menyerang Raja Gajah dengan kekuatan yang menakutkan. Raja Gajah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia menggerakkan tubuhnya ke belakang dan meninju monumen langit tak berujung yang jatuh. Tinju menakutkan itu menyerang monumen langit tak berujung, dan dengan kekuatannya yang kuat, ia secara paksa memiringkan monumen langit tak berujung. Dan dia dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, tubuhnya jatuh dari langit, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Segera setelah itu, dia memanjat dari lubang yang dalam di tanah. Pada saat ini, Raja Gajah tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Ekspresinya menunjukkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Dia tidak bisa menahan giginya yang kesakitan. Siaran langsung juga jatuh ke tangan Raja Gajah.
Makhluk di seluruh dunia mau tidak mau terkejut ketika melihat kepalan tangan Raja Gajah telah berubah bentuk dan terdapat noda darah di atasnya. Di kejauhan, Julian tampak tenang. Tugu langit tak berujung merupakan benda ketuhanan yang muncul saat langit dan bumi lahir. Meski masih belum paham apa itu Endless Sky Monument, ia tahu bahwa Endless Sky Monument adalah senjata sakti yang mampu menghancurkan segalanya hanya dengan beratnya. Dia punya niat membunuh. Gara-gara Raja Gajah, tak terhitung banyaknya manusia yang mati secara tragis. Hari ini, dia akan membunuh Raja Gajah di depan seluruh dunia. Anak baik. Wajah Raja Gajah muram, dan dia meraung. Kemudian, kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi wujud aslinya, seekor gajah yang sebanding dengan gunung. Aduh! Raja Gajah meraung. Dia melompat dan bergegas menuju Julian. Julian mengelak dan menghindar. Boom! Tubuh besar Raja Gajah jatuh ke tanah, dan tanah tiba-tiba berguncang, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Pada saat itulah tugu langit tak berujung kembali jatuh dan menghantam Raja Gajah dengan keras. Tubuh besar Raja Gajah terbang, dan tanduk di atas kepalanya menempel pada monumen langit tak berujung. Meskipun monumen langit tak berujung mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, namun ia terhempas dan jatuh miring ke tanah. Dengan dentuman yang keras, monumen langit tak berujung tenggelam jauh ke dalam tanah. Di kejauhan, Julian ketakutan. Tubuh Raja Gajah menjadi lebih kuat lagi, dan benar-benar mampu menahan monumen langit tak berujung. Julian juga tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki 108 tablet langit tak berujung di tubuhnya. Satu potong sudah bisa menimbulkan sensasi. Jika 108 muncul bersama, maka orang-orang kuat di dunia akan memperhatikannya, dan kemudian dia akan menghadapi pengepungan orang-orang kuat di dunia. Sambil berpikir, monumen langit tak berujung dengan cepat terbang, semakin mengecil, dan akhirnya berubah menjadi sisa cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Dan tubuhnya terbang ke udara saat ini. Ia memandang Raja Gajah di bawah yang sebesar gunung. Raja Gajah, ambil tindakanku. Julian mengangkat tangannya. Berbagai energi muncul di tangannya. Tiangan Truyuan di tangan kiri, dan Earthly Evil Truyuan di tangan kanan. Kedua untaian energi sejati dengan cepat bergabung bersama pada saat ini. Penggabungan Yin dan Yang melahirkan kekuatan baru. Kekuatan ini sangat kejam dan mempengaruhi kehampaan di sekitarnya. Alam semesta sudah berakhir. Julian melambai dengan santai. Bola energi yang terkumpul di telapak tangannya menyapu ke bawah dengan gila-gilaan. Dengan kesaktiannya yang agung, ia menyerang Raja Gajah. Raja Gajah mendengus dingin. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya dan menggerakkan tubuhnya mundur untuk menghadapi gerakan membunuh terkuat Julian. Ketika bola energi menyerangnya, energi nyata yang menakutkan itu meledak. Boom! Terdengar suara keras, memekakkan telinga. Gempa bumi menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar. Tubuh besar Raja Gajah terkena dampak langsung dari kekuatan yang menakutkan, dan retakan muncul di kulit hitam di tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, dia terluka. Dia terlalu besar. Dia terlalu percaya diri dan bergumam tentang kerugian yang diakibatkan oleh kehancuran alam semesta. Tubuh besarnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Boom! Dengan suara keras, dia tenggelam jauh ke dalam tanah. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Para biksu di seluruh dunia melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka bahwa Julian akan benar-benar unggul dalam menghadapi Raja Gajah yang menakutkan. Mati. Semua orang penasaran. Gerakan Julian barusan begitu kuat bahkan melalui layar, dia merasa ketakutan. Di bawah tatapan semua makhluk, Raja Gajah perlahan-lahan naik dari reruntuhan di tanah. Pada saat ini, dia dipenuhi luka, darah, dan napasnya lemah. Mati. Julian memiliki niat membunuh. Sambil berpikir, monumen langit tak berujung muncul kembali. Tugu langit tak berujung itu terus membesar hingga berubah menjadi tugu batu hitam sepanjang 100 meter. Tablet batu itu jatuh dari langit dengan kekuatan yang menakutkan. Ah, tidak. Raja Gajah meraung marah. Dia ingin menghindar, tapi dia dipukul langsung oleh Qian Kun dan sudah terluka. Matanya melebar. Tuan Mufan, selamatkan aku. Dia berteriak minta tolong. Namun, Mufan di kejauhan mengabaikannya. Boom! Monumen langit tak berujung datang dan menghantam Raja Gajah dengan keras. Jenazah Raja Gajah langsung terhempas ke tanah di bawah tanah. Monumen langit tak berujung masih dihancurkan. Sekali, dua kali. Gemuruh. Di area ini, tanah berguncang, dan lubang tanpa dasar muncul di tanah. Pukul ratusan kali berturut-turut. Setiap kali terjadi, hati makhluk yang menonton siaran langsung akan bergetar. Baru setelah Julian bisa merasakan aura Raja Gajah lagi, dia berhenti dan menyingkirkan monumen langit tak berujung. Tubuhnya perlahan jatuh dari langit dan dia melihat ke arah Mufan, yang berdiri di kejauhan dengan ekspresi tenang. Raja Gajah sudah mati, sekarang giliranmu. Bab 1193, satu-satunya cara. Mengalahkan Raja Gajah, tapi ini hanyalah permulaan pertempuran. Membunuh Raja Gajah hanya berarti pasukan ork dievakuasi dari barat daya Daxia.
Setelah mengalahkan Mufan, mulai sekarang, pasukan Or tidak akan lagi menyerang kota manusia. Julian percaya pada Mufan, dia memiliki kekuatan untuk memimpin binatang buas. Mufan berjalan maju selangkah demi selangkah dan muncul di depan Julian. Dia meliriknya dan berkata, Julian, kamu baru saja bertarung sekali. Jika aku melawanmu sekarang, bahkan jika aku menang, dunia luar akan menyebarkan beritanya. Aku mengganggumu dan memberitahumu bahwa aku tidak bisa menang dengan paksa. Tidak perlu istirahat. Julian berbicara dengan tenang. Dalam pertarungan dengan Raja Gajah, meskipun dia menggunakan semua metodenya, dia tidak menghabiskan banyak energi sebenarnya. Mufan berhenti sebentar dan berkata, aku akan memberimu waktu untuk mengatur nafasmu, memberimu cukup waktu, ayo lakukan ini. 1 bulan kemudian, akan ada pertempuran di Gunung Abadi Busu. Pertempuran ini adalah pertempuran paling kritis bagi umat manusia. Saya harap Anda mempersiapkan diri dengan baik. Jangan mengecewakan saya, jika Anda masih sekuat ini setelah sebulan, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Mufan sangat percaya diri. Meskipun Julian membunuh Raja Gajah dan menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, dia percaya bahwa Julian bukanlah lawannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, melihat pria berbaju hitam di belakangnya, dan memerintahkan, beri aku perintah untuk mengevakuasi barat daya Daxia. Selama bulan ini, tidak ada lagi serangan terhadap manusia. Setelah 1 bulan, jika adalah dikalahkan, seluruh pasukan akan menyerang dan merebut umat manusia, menduduki bumi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ia dengan cepat menghilang dari area ini. Penjelasan langsung. Julian bubar dan langkah menantang surga pergi. Setelah langkah menantang surga tersebar, dia menjadi lemah dan jatuh ke tanah di antara reruntuhan. Mufan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia memberi Julian waktu 1 bulan untuk menyesuaikan kondisinya, yang mendapat banyak pujian. Tidak heran kalau dialah yang dipilih oleh surga. Kemurahan hatinya benar-benar tak terbendung. Ya, Julian diberi waktu 1 bulan untuk mengatur pernapasannya. Namun, bahkan jika Julian diberi waktu 1 tahun, atau bahkan 10 tahun, dia tidak akan mampu mengalahkan Mufan. Mufan tidak terkalahkan, dan Raja Iblis tidak terkalahkan. Makhluk di seluruh dunia sedang mendiskusikan masalah ini dan pertempuran dalam sebulan. Meskipun Julian menunjukkan kekuatan yang menakutkan dalam pertarungan dengan Raja Gajah, di mata banyak makhluk hidup, Julian bukanlah lawan Mufan. Saat ini, Julian terbaring sekarat di reruntuhan. Dia menggunakan energi iblisnya sendiri untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Lebih dari setengah jam berlalu sebelum dia pulih. Dia berdiri dari tanah dan melihat reruntuhan, dengan ekspresi bermartabat yang langka. Sebulan. Pertempuran dengan Mufan dalam 1 bulan terkait dengan keselamatan umat manusia di bumi. Jika saya gagal, maka wilayah manusia akan sepenuhnya ditempati oleh monster, dan kemudian manusia akan kehilangan tanah airnya sepenuhnya. Dalam pertarungan 1 bulan ini, aku harus menang. Julian mengepalkan tangannya dengan tekad dalam ekspresinya. Dia tidak pergi, tetapi menemukan tempat dan memasuki rumah abadi. Rumah abadi, rumah tuan kota, halaman belakang. Julian sedang duduk di pavilion. Zuzu berdiri di depannya, membelakanginya. Zuzu berpakaian putih, dengan rambut hitam panjang tergantung di belakang kepalanya, dan sosok yang anggun. Suster Zuzu. Julian tampak tidak berdaya dan bertanya, apa pendapatmu tentang pertempuran dengan Mufan dalam 1 bulan? Kamu bukan tandingannya. Zuzu berbalik dan memperlihatkan wajah cantiknya di hadapan Julian. Dia berkata dengan lembut, Mufan adalah putra Kaisar Agung. Dia memiliki garis darah tertinggi Kaisar Agung dari segi kekuatan garis keturunan, hancurkan kamu, dan dia juga mendapat prasasti surga. Meskipun levelnya tidak tinggi, ledakan kekuatannya sangat kuat. Julian berpikir sejenak dan berkata, masih ada 1 bulan lagi, saya tidak bisa menyerah, saudari Zuzu, saya akan mundur di rumah waktu, tolong bimbing saya. Ekspresi Julian tegas. Perang ini menyangkut seluruh umat manusia. Jika dia menyerah, umat manusia di bumi akan hancur. Zuzu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya. Ada segel di tubuhmu. Ini adalah segel surga. Jika kamu ingin membuka segel dan menerobos, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Apalagi, dengan kekuatanmu saat ini, kamu perlu menerobos 2 kali berturut-turut, yaitu, dia berkata bahwa kamu harus mencapai tahap ke-7 untuk menjadi orang suci, ditambah langkah penentang surga, ditambah kekuatan tulang naga, sebelumnya kamu hampir tidak bisa melawan Mufan. Bahkan jika aliran waktu di ruang waktu berbeda dengan di dunia luar, mustahil bagimu untuk menerobos 2 kali berturut-turut selama periode ini. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak berhasil? Julian tahu ada segel di tubuhnya, tapi dia belum tahu seperti apa segel itu. Dia ingin mencobanya. Oke. Melihat kegigihan Julian, Zuzu tidak ingin memukulnya, jadi dia berbalik dan berjalan menuju ruang waktu di Immortal Mansion. Julian mengikuti di belakang. Masih ada prajurit yang berlatih di ruang waktu. Untuk memungkinkan Julian berlatih dengan sepenuh hati, Zuzu meminta para prajurit ini untuk sementara berhenti berlatih dan meninggalkan ruang waktu untuk sementara. Di ruang waktu, Julian duduk bersila di tanah.
Zuzu berdiri di depannya, berpikir sejenak, dan berkata, Julian, menurutku hanya ada satu cara bagimu untuk mengalahkan Mufan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Mendengar ini, Julian melirik Zuzu dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Zuzu berkata, yaitu dengan menggunakan monumen langit tak berujung, yaitu benda suci yang muncul dari lahirnya langit dan bumi. Jika kamu bisa memanfaatkan kekuatan 108 monumen langit tak berujung, kamu mungkin bisa kalahkan Mufan. Julian mengerutkan kening dan berkata, namun, saya tidak dapat menggunakan kekuatan monumen langit tak berujung sama sekali sekarang. Monumen langit tak berujung hanyalah senjata penting di tangan saya. Zuzu berkata, kamu memanggil monumen langit tak berujung, aku akan mempelajarinya sebentar. Ya. Julian segera memanggil 108 tablet langit yang tak ada habisnya. Monumen langit tak berujung berdiri di rumah waktu. Zuzu melihat ke monumen langit tak berujung, melirik ke arah Julian, dan berkata, kamu berlatih dulu. Selama periode ini, akan lebih baik jika kamu bisa menerobos. Jika kamu tidak bisa menerobos, maka kamu hanya bisa meminjam monumen langit tak berujung. Saya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai. Buah cerah muncul di telapak tangannya. Buah itu melayang menuju Julian. Julian mengambilnya dan memegang buah itu. Dia bisa mencium aroma yang menawan dan merasakan bahwa buah itu mengandung kekuatan magis. Zuzu berkata, ini adalah buah dewa di rumah abadi. Jika kamu bisa menyerap semuanya, kamu seharusnya bisa mencapai tahap ke-6 untuk menjadi orang suci. Tapi apakah kamu bisa membuka segelnya tergantung pada kekuatanmu sendiri? Ya. Julian juga tidak menganggur. Dia segera mulai menyerap energi buah tersebut. Ketika dia berada di dunia primitif, dia berlatih di Dragon Abyss, menyerap energi naga, menekan wilayahnya berkali-kali, dan menekan wilayahnya hingga pertengahan tahap ke-5 menjadi orang suci. Segera setelah dia menyerap kekuatan dalam buah tersebut, energi sebenarnya dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Hanya dalam 3 bulan, dia mencapai puncak tahap ke-6 menjadi orang suci. Dan dalam 3 bulan di rumah, hanya 1 hari berlalu di dunia luar. Kali ini, Julian tidak bermaksud untuk menekan wilayahnya sendiri. Karena dia sangat membutuhkan kekuatan yang kuat. Dia ingin mencapai tahap ke-7 atau bahkan ke-8 untuk menjadi orang suci sebelum melawan Mufan. Dengan cara ini, seiring dengan peningkatan wilayahnya, kekuatan fisiknya juga akan meningkat. Ditambah dengan langkah penentang surga dan kekuatan tulang naga di tubuhnya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Mufan. Bab 1194, Kekuatan Segel. Julian tidak lagi memiliki ranah penindasan. Faktanya, wilayahnya tidak bisa lagi ditekan. Ketika dia berada di Long Yuan, dunia primitif, dia terus menekannya, dan energi sejatinya menjadi sangat murni. Tepat ketika dia hendak menerobos, Tuan Zuzu, yang sedang mempelajari monumen langit tak berujung, tiba-tiba menyela dan berkata, Julian, kamu tidak bisa menerobos di rumah abadi. Mengapa? Julian memandang Zuzu dengan ragu. Zuzu berkata, meskipun aku tidak tahu segel apa yang ada di tubuh manusia sekarang, aku mungkin bisa mengerti bahwa jika kamu menerobos rumah abadi, segel di tubuhmu mungkin menghancurkan rumah abadi. Hancurkan rumah abadi. Julian tampak bingung dan berkata, rumah abadi begitu kuat, dapatkah itu dipatahkan oleh kekuatan segel di tubuhku? Zuzu mengangguk dan berkata, ya, segel di tubuhmu adalah segel surga, yang melambangkan kekuatan surga, dan kekuatan surga ditujukan kepada manusia. Semakin kuat orang tersebut, semakin menakutkan kekuatan segel tersebut. Anda berada di rumah abadi, yang berarti rumah abadi membantu Anda berlindung, dan kekuatan penyegelan akan menargetkan rumah abadi. Ini seperti alam kesengsaraan. Jika seseorang mengganggu kesengsaraan, atau orang kuat dari alam abadi ikut campur, maka kekuatan kesengsaraan surgawi akan ditingkatkan ke alam abadi. Julian sepertinya mengerti. Zuzu berkata, pergi ke dunia luar untuk menerobos. Ya. Julian mengangguk. Pikirannya bergerak dan dia meninggalkan Immortal Mansion. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam reruntuhan. Ia telah berkultivasi di rumah waktu selama 3 bulan, namun baru 1 hari berlalu di dunia luar. Dalam hari ini, beberapa monster dan manusia sudah merasakan kehadiran Gunung Mala. Begitu Julian muncul, dia melihat beberapa monster di reruntuhan di sekitarnya. Itu Julian. Kenapa dia belum pergi? Monster juga menemukan Julian, tetapi karena kekuatan Julian, mereka tidak berani mendekat, tetapi menjauh. Julian mengabaikan monster-monster ini. Dia menemukan batu besar di antara reruntuhan dan duduk bersila di tanah. Rilekskan pikiran Anda dan masuki keadaan hampa. Kemudian, aktifkan semua energi sejati dan biarkan energi sejati mengalir ke dalam tubuh. Hancurkan untukku. Julian meraung. Tepat ketika dia memilih untuk menerobos dan memasuki tahap ke-6 menjadi orang suci, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kekuatan ini seperti belenggu, menyegel energi aslinya dan mencegahnya menerobos. Terlebih lagi, kekuatan ini masih menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia terluka. Boom! Kekuatan yang tersegel di tubuhnya bocor, dan batu besar di bawah pantatnya langsung hancur. Puff! Julian memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Oke, kekuatan penyegelan yang kuat.
Julian terkejut. Sebelumnya, dia tidak mengambil hati segel Dao Surgawi. Sekarang setelah dia menerobos dan segel Dao Surgawi muncul, dia menyadari betapa kuatnya segel Dao Surgawi. Kekuatan ini memblokir meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya, menyebabkan energi sejatinya tidak bisa bergerak. Selain itu, kekuatan ini juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Saudari Zuzu, benarkah segel surga tidak dapat dibuka, dan manusia tidak akan pernah bisa menembusnya mulai sekarang? Julian bertanya tentang Zuzu di rumah abadi. Bukannya kita tidak bisa menerobos. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, hanya saja terobosannya menjadi lebih sulit, berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dibutuhkan pencapaian ekstrim di setiap alam untuk melawan kekuatan segel surgawi dan menghancurkan kekuatan segel surgawi. Mendengar ini, Julian berkata, saya telah mencapai yang tertinggi di setiap alam, mengapa saya tidak dapat bersaing dengan kekuatan segel surga? Zuzu berkata, yang terakhir ini hanyalah apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang diri Anda sendiri. Faktanya, Anda belum mencapai yang tertinggi di setiap alam. Terlebih lagi, dari pemahaman saya, semakin banyak karma yang Anda miliki, semakin menonjol bakat Anda. Kekuatan segel itu bahkan lebih menakutkan. Dan kekuatan penyegelan manusia biasa sebenarnya tidak seseram milikmu. Tubuh fisikmu memiliki asal-usul yang menakutkan, dan kamu memiliki hubungan dengan Kaisar Jinghong, dan kamu juga memperoleh monumen langit tak berujung. Sebab dan akibat pada dirimu terlalu kuat, yang menyebabkan kekuatan penyegelan menjadi jauh lebih kuat. Mendengar ini, Julian mungkin mengerti. Dengan kata lain, semakin banyak manfaat yang Anda peroleh dalam jalur kultivasi, semakin kuat bakat Anda, dan semakin besar potensi Anda, semakin kuat pula kekuatan segelnya. Bukankah itu mencapai titik ekstrim? Julian bergumam pelan. Tidak dalam jangka panjang. Zuzu berkata, kekuatanmu sudah sangat kuat sekarang, terutama kekuatan fisikmu, yang telah mencapai pertengahan tahap ke-8 menjadi orang suci. Saya harus memberitahu Anda beberapa fungsi dari rumah abadi. Selanjutnya, izinkan saya memberi kamu alatnya. Roh itu menyuruhmu untuk mengajakmu berlatih sebentar. Pada saat ini, suara roh senjata datang dari Immortal Mansion. Saat itu, Kaisar Jinghong telah meramalkan bencana yang akan dihadapi umat manusia. Untuk menghadapi kekuatan segel dan memungkinkan keturunannya menerobos, dia meninggalkan ruang retret di rumah abadi. Mendengar ini, pikiran Julian bergerak, dan dia menghilang dari tempatnya dan memasuki rumah abadi. Setelah memasuki Immortal Mansion terus mengecil dan akhirnya menghilang ke dalam pasir. Di sekelilingnya, ada monster dan beberapa manusia. Makhluk-makhluk ini semua menatap Julian. Julian tiba-tiba menghilang dan mereka semua berlari dengan cepat. Hilang dalam sekejap. Saya melihat cahaya tenggelam ke dalam tanah. Apakah Julian mempraktikkan seni melarikan diri dari bumi? Makhluk-makhluk yang datang tampak bingung. Saat ini, di rumah abadi, Julian telah muncul di istana Tuan Kota. Dia memandang Kiling dan bertanya, Senior Kiling, apa yang ditinggalkan Kaisar Jinghong? Ikuti aku. Kiling berbalik dan berjalan keluar dari rumah Tuan Kota. Di bawah kepemimpinannya, Julian pergi jauh ke beberapa area yang tidak diketahui di kota, area yang belum bisa dia masuki, dan akhirnya sampai di halaman. Halamannya sangat luas, dan pintunya berwarna hitam. Pada pintu hitam itu terdapat beberapa ukiran karakter kuno di atasnya. Menjadi marah. Julian tidak mengenali kedua karakter ini, tetapi dia adalah penguasa dari rumah abadi. Ketika dia melihat karakter kuno, dia langsung mengerti arti dari karakter kuno tersebut. Saat ini, beberapa informasi juga muncul di benak saya. Informasi ini adalah informasi dari halaman ini. Halaman ini dibangun khusus oleh Kaisar Jinghong. Teruskan. Kiling berkata pada Julian. Julian membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini melewati tubuh fisik dan menghancurkan kinya. Dia berada di puncak tahap ke-6 menjadi orang suci, tetapi ditekan hingga tahap akhir dari tahap ke-5 menjadi orang suci. Sungguh menakjubkan. Julian merasa wilayahnya sedang mundur, tetapi kekuatannya tidak berubah, dan dia terkejut. Itu adalah halaman yang ditinggalkan oleh Kaisar. Benar-benar menakutkan. Tentu saja. Zuzu tiba-tiba muncul dan berkata, di sekitar halaman ini, ada prasasti yang ditempatkan oleh Kaisar Jinghong sendiri. Di bawah tekanan kekuatan prasasti, energi sejati Anda dapat dikompresi sebanyak mungkin. Sekarang Anda berlatih lagi dan menunggu sampai energi sejati dilepaskan. Ketika Anda tidak dapat lagi memampatkannya, Anda dapat keluar. Julian berkata dengan ketidakberdayaan di wajahnya, keadaan saya saat ini telah ditekan hingga tahap akhir dari tahap ke-5 menjadi orang suci. Kemudian kamu terus berlatih hingga bisa menembus tahap ke-6. Lagi pula, menekan energi sebenarnya hanyalah salah satu manfaat dari latihan. Anda juga dapat menekan tubuh fisik di halaman, tetapi tubuh fisik Anda saat ini tidak perlu ditekan atau dilatih. Ada juga prasasti waktu di halaman ini, yang sama dengan rumah waktu. Anda bisa berlatih dengan tenang. Bab 1195, Membuka Segel. Julian benar-benar tidak menyangka bahwa wilayahnya akan menjadi sangat tidak stabil. Puncak dari tahap akhir ke-5 menjadi orang suci ditekan hingga akhir tahap ke-4. Dia bahkan belum memasuki tahap ke-5 untuk menjadi orang suci.
Untungnya, kami mendapatkan rumah abadi Kaisar Jinghong. Untungnya, Kaisar Jinghong meninggalkan halaman pelatihan di rumah abadi. Zuzu menunjuk ke ruangan di depan dan berkata, ada 3 ruangan di halaman ini, yang berfungsi untuk meredam energi sejati, meredam tubuh, dan meredam jiwa. Sekarang kamu hanya perlu meredam tubuh dan masuk ke ruangan pertama. Ya. Julian mengangguk. Dia mengambil langkah dan memasuki ruangan di depan. Membuka pintu dan masuk. Dengan satu langkah, dia memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan, pemandangan di dalam berubah. Julian menemukan bahwa ini bukanlah sebuah ruangan, tetapi tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Di kejauhan terdapat sebuah gunung dengan air terjun yang mengalir darinya. Di kaki gunung terdapat sebuah sungai, dan di sampingnya terdapat sebuah rumah kayu sederhana. Julian melihat pemandangan di depannya dengan bingung. Saat ini, suara Zuzu terdengar, Julian, semua yang ada di depanmu hanyalah ilusi. Semua ini adalah pengumpulan energi leluhur. Ki leluhur. Julian tampak bingung. Zuzu menjelaskan, ki leluhur adalah kekuatan yang paling primitif dan kuno. Kekuatan langit dan bumi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari lemah hingga kuat, yaitu energi spiritual, energi peri, energi ilahi, dan energi leluhur. The Immortal Mansion memiliki fungsi yang sangat kuat, yaitu dapat menyerap kekuatan dunia luar dan mengembangkannya menjadi energi leluhur yang paling primitif. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, rumah abadi terus-menerus menyerap kekuatan dunia luar, dan energi leluhur yang berevolusi semuanya ada di sini. Ini disiapkan khusus oleh Kaisar Jinghong untuk penerusnya. Energi leluhur di sini cukup bagi Anda untuk menjadi seorang orang yang kuat. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zuzu berkata, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak bisa mengetahui semua fungsi istana abadi karena kamu tidak berada di alam. Sekarang hanya saja kamu mengalami kesulitan. Aku baru saja membawamu ke sini sebelumnya. Setelah kamu memasuki alam abadi realem, Anda seharusnya bisa membuka semua fungsi dari Immortal Mansion. Kalau begitu aku akan berlatih. Julian menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Dia duduk di atas batu di kaki gunung. Dia menemukan bahwa batu ini mengandung kekuatan yang sangat murni. Begitu dia duduk, pori-pori di tubuhnya terentang, dengan panik menyerap kekuatan yang terkandung di dalam batu tersebut. Begitu sedikit kekuatan memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan agung mengalir ke seluruh tubuhnya. Roh leluhur yang mengerikan. Julian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Energi leluhur ini terlalu kuat dan tidak setingkat dengan energi spiritual. Julian segera mengaktifkan teknik tubuh emas 9 putaran dan mulai memurnikan energi leluhur dan mengubahnya menjadi esensi sejatinya. Saat berlatih, dia bisa merasakan ada kekuatan magis di sini, menekan energi aslinya. Hal ini mengakibatkan dia tidak perlu mengompres ki-nya. Di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan kecepatan kultivasinya melambat. Meskipun dia menyerap energi leluhur, kecepatan kultivasinya sangat lambat. Butuh waktu setengah tahun penuh untuk meningkatkan energi sejatinya ke puncak tahap keempat menjadi orang suci. Sedangkan untuk dunia luar, baru 2 hari berlalu. Dia merasa seperti dia bisa menerobos. Jadi, dia meninggalkan Immortal Mansion dan datang ke dunia luar. Dunia luar sedang hancur. Julian muncul. Masih banyak monster yang berputar-putar di sini. Julian ditemukan segera setelah dia muncul, tetapi tidak satu pun dari monster ini yang berani melangkah maju. Julian mengabaikannya, duduk bersila di tanah, dan mengaktifkan semua energi sejatinya. Energi sejati beriak di tubuhnya dan berdampak pada alam. Kekuatan penyegelan muncul dari darah, dari otot, dari anggota badan dan tulang, meresap ke seluruh tubuh, menyegel meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya, mencegah aliran energi sejati Julian. Dan kekuatan ini juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Julian terluka dalam sekejap. Namun, cedera ini bukan apa-apa baginya. Hancurkan untukku. Julian secara paksa mengaktifkan energi aslinya. Energi sejatinya berkumpul, seperti banjir besar, mengenai segel di tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, segel di dalam tubuh rusak dan meledak. Kekuatan mengerikan menyapu seluruh tubuh, menyebabkan Julian terluka lagi. Tubuh Julian juga miring dan jatuh ke tanah, dengan seteguk darah muncrat. Julian bangkit dari tanah lagi, mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyerang segel itu. Dia duduk bersila. Saat ini, banyak monster berkumpul. Di bawah tatapan monster-monster ini, tubuh Julian tampak menjadi transparan. Samar-samar, dia bisa melihat ribuan benang hitam di tubuhnya. Apakah ini segel kemanusiaan? Kamu tidak mungkin salah, Julian memaksakan terobosan. Saya mendengar seorang senior dari klan saya mengatakan bahwa segel manusia berhubungan dengan potensi dan ciptaan mereka sendiri. Semakin besar potensi mereka, semakin banyak berkah yang mereka peroleh selama budidaya, semakin kuat segel tersebut. Saya juga pernah mendengar rumor seperti itu. Tampaknya surga sengaja mencegah bangkitnya manusia jenius. Segel di tubuh Julian benar-benar menakutkan, tetapi energi aslinya juga sangat kuat. Soalnya, ia telah menembus banyak benang hitam. Beberapa monster di kejauhan menunjuk. Dan Julian menyerang segel itu dengan seluruh kekuatannya.
Di bawah pengaruh energi sejati yang menakutkan, meridian yang tersegel dan titik akupuntur yang tersegel terbuka. Adegan ini berlangsung selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari, Julian berhasil menembus semua segel. Ketika segelnya dibuka, dia menerobos. Esensi sejatinya berevolusi lagi pada saat ini, dan tubuh fisiknya dibaptis lagi pada saat ini. Kekuatan fisiknya mencapai puncak tahap ke-8 menjadi orang suci, dan dia menerobos lagi. Dengan kekuatan fisik, Anda dapat memasuki tahap ke-9 untuk menjadi orang suci. Setelah Julian membuka segelnya, dia berdiri dari tanah, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan datang dari tubuhnya, dengan ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya. Segel surga tidak lebih dari itu. Setelah menembus segel surga dan mencapai tahap ke-5 menjadi orang suci, Julian sangat percaya diri. Suara Zuzu datang dari rumah abadi. Julian, jangan meremehkan segel surga. Ini hanya segel biasa. Saat wilayahmu meningkat, kekuatan segel akan menjadi semakin kuat. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku mengerti. Julian tersenyum percaya diri. Kemudian, dia segera meninggalkan daerah ini, menemukan tanah tak berpenghuni, dan memasuki rumah abadi lagi. Serangan Julian terhadap segel difilmkan oleh monster itu dan diunggah ke internet. Julian menerobos, dia menerobos segelnya. Cek, cek, sungguh tidak mudah. Dalam lingkungan seperti itu, kamu masih bisa menembus segelnya. Benar-benar manusia surga yang sombong. Jika tidak ada segel surgawi, maka terobosannya seperti makan. Saat video tersebut muncul, monster di seluruh dunia terkejut. Bahkan Mufan sedikit terkejut saat melihat video ini. Dia tidak menyangka Julian akan menerobos hanya dalam beberapa hari, tapi dia hanya sedikit terkejut. Dia semakin menantikannya. Itu menarik, Julian. Aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu lebih banyak lagi. Bersambung.